Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir. Saya ke Bang Patrice Rio Capella dulu. Bang Rio, masih bersama kami? Ya. Oke, baik. Bang Rio ini menanggapi penelpon tadi juga dari Makassar yang kemudian sangat menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya, dan sepertinya masyarakat masih melihat DPR ini sebagai sesuatu yang atau institusi yang tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat sendiri. Kalau dari Pak Misbakun mengatakan bahwa dana aspirasi ini merupakan salah satu upaya DPR kemudian untuk memperbaiki DPR di mata masyarakat. Kalau dari fraksi Nasdem menolak, apa kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh DPR untuk memberi citra baik di masyarakat terlepas dari dana aspirasi ini? Tadi ada penyampaian soal NTT dan sebagainya. Saya dapat memahami ya harapan masyarakat yang begitu besar terhadap anggota DPR. Tetapi anggota DPR itu sekali lagi dia bukan eksekutif. Kalau memang ada yang kelaparan, jangankan masyarakat kita, lagi Rohingya yang dari luar negeri saja pengungsi kita tangani. Ada Kementerian Sosial, ada pemerintah daerah di situ. Disitulah peran DPR untuk mendorong agar persoalan-persoalan itu dapat ditangani, kemudian diawasi dengan baik. Jadi bukan kemudian dengan 20 miliar itu, Pak Misbakun juga nggak bisa. Ada orang kelaparan, kita bantu. Dengan ini, karena program itu yang seperti disampaikan besok lusa praksi-praksi dalam bentuk proyek-proyek fisik ya, bukan membantu masyarakat yang ketimpa misalnya busung lapar dan lain-lain. Itu adalah dengan bekerjasama dengan seluruh kementerian ya yang berkaitan dengan itu. Disitulah fungsi peran anggota DPR untuk mengawasi dan menyampaikan aspirasinya masyarakat yang diwakilinya, untuk kemudian daerah itu diperhatikan secara komprehensif oleh pemerintah. Pemerintah itu terbagi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang punya instansi, punya tugas untuk menangani hal-hal seperti itu. Baik, Bang Rio, jadi seandainya kemudian dana 20 miliar ini jadi dikucurkan persoalan seperti itu. Ya, dari fraksi Nasdem sendiri akan menerima dana tersebut juga atau seperti apa nanti sikapnya? Kan dalam mekanisme yang sudah diputuskan kemarin ya, itu kan sistemnya adalah fraksi yang mengusulkan. Di dalam paripurna tanggal 25 kami tentu tidak akan mengusulkan pola seperti itu. Bahwa kami akan memperjuangkan di komisi-komisi agar daerah-daerah yang kami wakili supaya diperhatikan. Kalau ada aspirasi yang berkembang sampai kepada kami akan perjuangkan tetap itu, tapi tidak berdasarkan sistem yang tadi disampaikan menjatah anggaran 20 miliar per orang. Bisa saja misalnya daerah saya melebihi dari 20 miliar misalnya, atau kurang dari itu. Karena pendekatannya adalah pendekatan kebutuhan terhadap persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Patrice Rio Capella. Kita juga masih menunggu bagaimana kemudian keputusan pemerintah nanti dan apakah memang benar besarannya adalah 20 miliar per anggota DPR. Kita juga masih belum melihat apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Terima kasih Bang Rio sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya ke... ada penelpon lagi. Kita ada satu penelpon lagi. Mungkin ini karena topiknya hangat, kita sudah bahas beberapa kali memang di Berita Satu, dan sepertinya penelpon kita tidak menurun, bahkan meningkat jumlahnya. Saya terima telepon dulu. Ini dari Pak Hartoyo di Jakarta. Selamat malam Pak Hartoyo, silahkan Pak Hartoyo. Aku minta komentar dari anggota DPR Pak Misbakun. Ya, kalau anggota DPR pusat minta dana aspirasi, apakah nanti nggak nular? DPRD tingkat satunya juga minta, DPRD tingkat 2-nya juga minta. Jadi itu gimana? Baik. Ya. Itu saja Pak Hartoyo? Itu aja. Terima kasih Pak Hartoyo. Silakan Pak Misbakun sekalian closing statementnya. Kita di DPR ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kita ini tertinggal sebenarnya DPR RI. Karena mereka mempunyai apa yang namanya, Pak Jayadi tahu, beliau tersenyum, yang namanya Jasmas, Jaring Aspirasi Masyarakat. Mereka sudah mempraktekkan. Di Jawa Timur itu ada yang namanya P2SEM dan sebagainya, itu berjalan. Lah, inilah yang kemudian mereka itu udah jalan. Tetapi mekanismenya sama sebenarnya. Tapi juga ada yang berbeda. Kalau kita ingin kemudian itu lebih menjadi transparan, akuntabel, kita tahulah sepenuhnya bahwa DPR ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Jarum jatuh di DPR itu pasti didengar.
Oleh sebab ruang DPR itu adalah ruang etalase yang dibuka oleh kepada siapapun. Anggota DPR mau ngomong apa, semua orang bisa mendengar. Melakukan apa, semua orang tahu. Lah, inilah yang menjadi tantangan kita dalam upaya mempersiapkan infrastruktur aturan perundang-undangannya, tata cara mekanisme kita siapkan dan sebagainya. Kita ingin memperkuat fungsi representasi wakil. Dan tidak disepakati oleh pemerintah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tetapi yang harus diingat siapa yang akan menjalankan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3 ini. Undang-Undang MD3 ini disepakati, disetujui bersama DPR dan pemerintah sebagai undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan terus gimana? Artinya besaran jumlahnya tapi masih tentatif juga kan, Pak? Karena angka 20% itu adalah angka yang tidak pernah keluar dari tim UP2DP. Tidak pernah keluar. Itu nanti kita serahkan kepada pembahasan di Badan Anggaran antara pemerintah dan Badan Anggaran di DPR. Mekanisme itu berjalan. Kita sudah tidak ikut-ikut yang mengusulkan tadi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada yang namanya anggota DPR ini memegang uang tunai. Itu tolong. Kalau itu kita sudah sangat tahu. Kemudian karena itu sudah disampaikan dari awal begitu ya. Tapi kan begitu orang berbicara tentang dana aspirasi, konotasi, asosiasi, kemudian yang ditangkap oleh masyarakat, anggota DPR dapat 20 miliar. Karena DPR-nya apa, Misbakun? Bukan. Karena apa? Orang sudah mengatakan ini adalah dana aspirasi 20 miliar. Baik. Ya. 20 miliar itu kan menunggu pembahasan dan sebagainya. Dan ini wilayah yang akan dibicarakan oleh pemerintah bersama DPR pada saat membahas anggaran setelah pemerintah membacakan nota keuangan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-70. Baik, Pak Jayadi, ini kemudian sesuatu hal yang sangat kontroversi. Bahkan di dalam institusi DPR sendiri ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Kemudian, nantinya kalaupun misalnya ini direalisasikan, disepakati oleh pemerintah, pengawasannya sebaiknya akan seperti apa? Karena akan banyak celah-celah juga. Itu yang saya belum tahu pengawasannya itu. Apakah KPK cukup punya aparat untuk itu? Kalau pengawasan internal di pemerintahan itu kan seringkali juga diragukan orang. Tadi kan ada yang bilang ada bantuan masjid 70 juta sampai padahal itu dari pemerintah daerah kan. Itu sampainya berapa? Cuma 50 misalnya. Ada pemotongan 20 juta. Dari mekanisme yang sudah berjalan aja masih begitu. Apalagi ini ditambah dengan pola baru, tambahan gitu, mekanisme baru gitu. Nah, yang pasti saya kira sekarang ini masyarakat terutama di sekitar anggota DPR, tim suksesnya dan teman-temannya itu sudah menyiapkan proposal saya kira. Siapa tahu ini jadi ya. Ada berapa mereka puluh sudah menyiapkan itu yang pasti. Nah, sebetulnya akar masalahnya kan adalah pada ketidakmampuan anggota-anggota DPR dari pusat sampai ke daerah untuk melakukan koordinasi sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari tingkat bawah itu tidak secara benar atau secara aspiratif masuk ke APBD. Masuk ke kalau problemnya di musrenbang misalnya, harusnya kan diperbaiki mekanisme musrenbang itu. Nah, itu yang dijadikan salah satu alat oleh DPR untuk memperbaiki cara mereka memperjuangkan aspirasi dari daerah itu. Nah, sekarang ini kalau ini direalisasikan memang kita sudah sepakat memerlukan kapasitas DPR yang sangat baik, kemudian memerlukan pengawasan dan transparansi. Yang itu berarti memerlukan aparat yang memiliki kapasitas yang artinya cukup. itu poin-poin yang memang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah kemudian untuk menyepakati dana aspirasi ini begitu Pak Jayadi? Saya kira betul. Jadi hal-hal seperti itu harus dijadikan PR tidak hanya oleh DPR tapi juga oleh pemerintah. Nah, cuman satu hal lagi, tadi yang menarik kan yang dari NTT yang mengatakan anggota DPR kalau datang dimintai bantuan nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Ya memang di satu sisi ini ada problem di pemerintah daerahnya atau pemerintahnya yang harusnya melakukan itu, tapi di sisi lain ada problem di tingkat masyarakat yang kalau datang pejabat negara pokoknya dimintai bantuan, dan bantuannya barangkali bentuk langsung, tapi di sisi lain ada juga problem di tingkatan anggota DPR-nya yang banyak yang datang suka menjadi center class gitu. Datang memberi bantuan ke sana kemari gitu. Ada perilaku seperti itu. Jadi saya juga ingin menambahkan. Pak Misbakun, kita ada update informasi bahwa Presiden sudah menyatakan tidak menyetujui mengenai dana aspirasi ini. Bagaimana kemudian sikap dari DPR? Kita ini kan saya tadi udah ditanya sama wartawan. Kemudian menjadi pertanyaan kita, undang-undang ini akan dijalankan seperti apa? Itu. Karena apa? Undang-undang ini begitu disahkan, kan pelaksanaan harus dijalankan. Artinya udah ada statement dari Presiden apa yang dilakukan oleh? Saya disumpah sebagai anggota DPR taat kepada konstitusi dan menjalankan undang-undang. Presiden dilantik oleh mengucapkan sumpah dan janji, bukan dilantik, mengucapkan sumpah janji untuk taat
kepada konstitusi dan menjalankan undang-undang. Oke. Nah, terus bagaimana ini? Saya kira nanti perdebatannya ada pada interpretasi. Bagaimana ini? Interpretasi. Jadi jadi yang dilakukan DPR sekarang kan bisa dianggap sebagai salah satu interpretasi dari pasal 80 J gitu ya, Pak ya. Nah, Pak Patrisio Capella tadi punya interpretasi juga. Saya kira interpretasi dua-duanya bisa dipakai semuanya secara politik ya. Secara hukum urusan lain. Nah, tinggal nanti persoalan di politik. Nanti presiden akan melihat mana yang lebih menguntungkan secara politik bagi pemerintah. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian apakah memang ini sudah menjadi keputusan politis dari presiden yang akhir, ataukah mungkin ada upaya dari pihak DPR kemudian mencoba melobi lagi dari Presiden Joko Widodo. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Misbakun, Pak Jayadi Hanan sudah membuat dialog kita semarak hari ini. Banyak penelpon, artinya banyak pemirsa yang masih mengharap kinerja DPR lebih baik, kemudian juga aspirasi masyarakat masih bisa kemudian direalisasikan. Entah itu melalui UP2DP atau dana aspirasi atau apapun namanya. Baik, terima kasih Pak Misbakun.